Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Dari kacamata seorang Habib ini. Kalau kita lihat awal dari terpilihnya Pak Prabowo menjadi presiden, pengganti atau penerus dari Pak Jokowi, saya lihat sudah kelihatan tanda-tanda kesuksesan yang luar biasa. Dari mana lihatnya? Dari tertangkapnya beberapa koruptor dalam waktu beberapa hari kerja aja sudah banyak itu sudah tertangkap para koruptor itu. Artinya Pak Prabowo serius untuk menangkap koruptor, mengembalikan uang negara ke rakyat. Nah, yang kedua itu dengan maraknya judi online ini kan bukan cuma di Indonesia doang, tapi di Indonesia betul-betul disikat lah sama Pak Prabowo dan timnya. Di sini ada Pak Kapolri yang masih dipertahankan, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Judi online betul-betul di akhir-akhir ini, di masa awal pemerintahan Pak Prabowo, betul-betul disikat habis sama Pak Prabowo, dan itu instruksi ke Kapolri untuk sikat habis, jangan sampai rakyat menderita karena adanya judi online. Dan kita bisa lihat di pers, di media massa, bagaimana aparat kepolisian mencari sampai ke pelosok, sampai ke dalam operator dari judi online maupun orang dalam. Itu kan baru masa Prabowo ini ditangkepin lah. Itu menurut saya awal yang bagus untuk menanamkan kepercayaan terhadap masyarakat. Dan maraknya makan siang gratis di mana-mana, terus itu merupakan satu awal yang bagus. Artinya Pak Prabowo konsisten betul untuk menyelesaikan masalah-masalah satu persatu di negara ini yang ada ini, dan keseriusan untuk menyelesaikan masalah itu betul-betul terlihat dari kerja nyata dari tim Pak Prabowo. Saya bicara tim karena prinsipnya visi dan misi kan hanya satu, visi presiden, misi presiden. Jadi kelihatan betul bagaimana instruksi dari Pak Prabowo untuk membereskan judi online. Jadi tidak berhenti di hanya menghapus di medsos, tapi kerja nyata ditangkepin lah, baik itu dari kalangan ASN maupun dari kalangan swasta setelah penyelenggaranya. Saya kira itu merupakan awal yang baik lah. Habib, bagaimana dengan yang selama ini Habib gerakan kan waktu sebelumnya dengan Pak Jokowi 1 juta anak yatim. Nah, di era Prabowo kan adakah seperti itu juga? Ya, jadi saya buat sama waktu Pak Jokowi menang di 2019, di bulan Mei saya langsung ke Solo waktu itu dan menyelenggarakan sampai dengan 2024 baru habis, tapi alhamdulillah 2023 sudah selesai. Namanya Gerakan Santunan 1 Juta Anak Yatim Jaga Jokowi Ma'ruf Amin. Itu alhamdulillah di bulan Oktober 2023 selesai. Saya bukan YouTuber dan saya tidak punya tim untuk medsos, tapi jejak digital saya untuk santunan 1 juta anak yatim bisa dilihat di media sosial. Itu rata-rata kayak saya ke Medan, saya ke Papua, itu yang mengupload ke YouTube itu orang. Jadi panitianya sendiri, bukan dari tim saya. Itu bisa dilihat tuh berapa
yang kita santuni. Habib, kenapa sih awalnya bisa berpikiran untuk membuat gerakan itu? Kan itu baru di era Jokowi dan Prabowo ini kan. Ya, karena kita melihat pentingnya kepedulian rakyat terhadap rakyat. Karena kalau mengharapkan itu hanya dari program pemerintah, maka susah. Kita ini kan terutama di agama Islam itu kan ada zakat. Kalau saya juga, kalau kita teliti, ada muncul humus 20% dari keuntungan. Nah, itu yang saya pakai untuk menyantuni 1 juta anak yatim dengan program rakyat bantu rakyat itu. Jadi dari ada sih yang bantu saya juga ada, tidak mau disebutkan nama, tapi itu menjalankan program rakyat bantu rakyat. Itu rata-rata di sini yang paling penting beras, minyak, terus gula, ada 8 macam yang kita paketin. Dan sampai kemana-mana, sampai ke pelosok yang pemerintah daerahnya pun belum pernah ke sana. Kayak kemarin di Brebes itu sampai ke pelosok-pelosok dalam itu. Ada nenek-nenek yang sudah ditinggal, suaminya mantan polisi dan lain sebagainya. Kita datengin, terus kita kasih, rumahnya kita bangunkan, rumahnya sudah hancur lebur, sudah nggak layak, terus kita bangun, terus kita santunin. Posisi sekarang ini kan sedang ada krisis ekonomi dan krisis energi di seluruh dunia, bukan Indonesia doang. Alhamdulillah Indonesia kita ini kan 4 musim, jadi lebih mudah lah untuk menangani itu, sehingga tidak begitu terasa. Nah, itu akan lebih baik kalau ditunjang dengan program yang saya jalankan, program rakyat bantu rakyat. Apa tantangan Habib selama menjalankan program itu di era presiden sebelumnya, era Pak Jokowi? Saya kira tantangannya nggak ada ya, karena itu pribadi ya. Saya kan dari hasil pribadi saya, dari hasil kerja saya lah. Itu tantangannya nggak ada, tantangannya kurang banyak aja. Karena begitu kita salurkan, terus nggak karu-karuan, banyak banget. Itu sampai detik ini, demi Tuhan, itu yang WA saya itu banyak banget. Ribuan, ratusan ribu WA saya. Dan WA-nya sederhana. Bib, di tabungan saya ada Rp46.000 BCA. Tolong transfer saya 15.000 supaya bisa diambil 50. Nah, mau beli beras 1 kilo, telur, Indomie biar bisa makan untuk 3 hari. Di bawahnya foto anak-anaknya itu 2 orang rata-rata. Ada yang 3, ada yang 2. Bawahnya lapar. Nah, tentunya kalau minta 12.000 kan nggak mungkin saya transfer 12.000. Jadi paling saya transfer misalnya 12 tambah 130, 142 supaya dia bisa tarik 150.000. Nah, setelah dia tarik 150, biasanya kalau yang punya kulkas, punya lemari es itu langsung difoto sama dia itu. Di dalam lemari es itu isinya beras 5 kilo, telur 1 kilo, Indomie berapa, nah, kecap gitu, 150.000 rata-rata bisa buat beli itu. Nah, terus bahwa alhamdulillah Beb bisa makan seminggu, nah gitulah kira-kira. Nah, setelah